Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas nikmatnya kita masih bisa menjalankan salah satu ibadah, yaitu puasa Ramadan pada kesempatan kali ini, meskipun dengan berbagai hal yang terjadi pada kesempatan kali ini, yaitu permasalahan pandemi corona. Dan hal ini semoga menjadikan kita sebagai orang-orang yang teguh keimanannya, semakin teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, iman yang terakhir yang kita pelajari, rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir Allah, qada dan qadarnya, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya. Dan jikapun ada di antara kita yang beranggapan bahwasanya pada kesempatan kali ini Allah sedang menimpakan takdir buruknya kepada kita semua, maka ini adalah termasuk salah satu cara sebagai pembuktian bagaimana kita sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah bisa mengimani takdir buruk yang telah Allah timpakan kepada kita. Dan dengan itu, lalu bagaimana kita bisa semakin mendekat kepada Allah. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menguji keimanan kita. Satu, keimanan terhadap takdir. Dan yang kedua, apakah kita akan termasuk menjadi orang-orang yang tetap memuliakan Ramadan meskipun dalam keadaan yang sunyi dan senyap. Ataukah kita hanya termasuk orang-orang yang memeriahkan Ramadan hanya karena Ramadan itu ramai masjid, di mana-mana ada pasar Ramadan, di mana-mana ada tabligh akbar, di mana-mana ada sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kita termasuk orang-orang yang meramaikan Ramadan karena ramai, adat keramaian Ramadan, ataukah kita termasuk meramaikan Ramadan karena memang Ramadan itu bulan dan mulia. Barangkali kita termasuk orang-orang yang sudah berhasil merayakan Ramadan atau meramaikan, memuliakan Ramadan dengan cara ketika sebelum ini, dengan cara yaitu ketika Ramadan itu di mana-mana penuh keramaian syiar dakwah. Tapi ujian kita yang kali ini adalah bagaimana, apakah kita termasuk orang-orang yang berhasil ketika kita diuji dengan Ramadan yang harus dilaksanakan from home. Apakah termasuk kita berhasil memuliakan Ramadan itu? Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya diminta dari panitia Mentari Dakwah untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ilmu dalam keislaman, yaitu dalam hal zakat, bab zakat. Tentang apa itu zakat, apa saja yang wajib dizakati, bagaimana cara membagi zakat, dan lain sebagainya yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Zakat secara bahasa memiliki arti yang berasal dari kata an-nama'u, yang berarti berkembang. Maka harapannya zakat ini, orang yang membayar zakat itu hartanya nanti akan berkembang, atau dibayarkan zakat dari harta-harta yang berkembang. Secara istilah, zakat memiliki arti sebuah harta khusus yang diambil dari harta tertentu yang diambil dari harta-harta tertentu, yang diambil dengan cara yang tertentu juga, dan ditasarufkan atau dibagikan kepada golongan-golongan tertentu. Dan sebagaimana yang kita sudah ketahui, zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul fitri atau zakatul fitrah, zakat fitrah atau zakat fitri. Dan yang kedua adalah zakat mal. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang apa itu zakat fitri. Yang pertama yaitu zakat fitri, atau disebut juga dengan zakat fitrah. Zakatul fitri, asli namanya itu zakatul fitri, teman-teman ya. Kalau ada ya teman-teman yang mengartikan Idul Fitri itu sebagai hari kembali suci, padahal, atau hari kembali kepada fitrah. Padahal artinya bukan seperti itu. Kalau Aidun itu artinya adalah kembali, maka nanti jadinya lucu, kayak Aidul Adha, masa kembali berkurban, kan nggak masuk akal. Aidun itu artinya itu hari raya.
Fitri itu dari kata iftar yang berarti adalah berbuka. Artinya Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka, sedangkan Idul Adha hari raya berkurban. Nah, kenapa kok hari raya berbuka? Karena setelah kita merayakan 30 hari kita berpuasa, maka hari itu kita hari raya berbuka, maka diharamkan hukumnya untuk berpuasa. Nah, sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri itu ada sebuah kewajiban selain puasa tentunya, yaitu membayar zakat fitri atau zakatul fitrah. Nah, zakat fitri ini diwajibkan bagi orang yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah muslim tentunya. Syarat yang kedua adalah dia umurnya sampai ke akhir waktu terakhir terbenam Ramadan terakhir. Dan syarat yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan harta. Maka Anda termasuk 3 orang ini, Anda termasuk orang-orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah. Berapa yang dibayarkan? Nah, di sini ulama berpendapat, hadisnya mengatakan bahwasanya yang dibayarkan adalah 1 sok. 1 sok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sekarang itu ada yang menerjemahkan 2,5, pendapat yang paling masyhur. Ada yang menerjemahkan 2,75, ada yang menerjemahkan 3 kg. Dan tentunya itu diambil dari bahan makanan pokok. Maka mudahnya teman-teman harus tahu apa bahan makanan pokok teman-teman semua. Kalau di sini ada yang menjawab beras, tentunya sebenarnya salah ya. Bahan makanan pokok kita itu nasi. Tapi nasi karena berasal dari beras, maka yang dihitung adalah berasnya. Nah, yang dibayar kalau saya pribadi menggunakan pendapat 3 kg, karena zakat itu memang ditunjukkan maslahatnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan semakin banyak itu akan semakin baik. Jadi kalau ada teman-teman barangkali yang mempunyai harta berlebih, bisa membayarkan 3 kg atau 2,2, kalau nggak mampu ya 2,5 gitu. Seperti itu tidak apa-apa. Dan diwajibkan juga bagi seorang kepala keluarga atau orang-orang yang memiliki tanggungan nafkah, seperti suami yang memiliki tanggungan nafkah kepada istri atau kepada anak atau bahkan kepada orang tuanya sendiri, karena orang tua itu juga akan menjadi tanggungan seorang laki-laki ketika ketika orang tua ini sudah tidak mampu untuk berusaha, maka dia harus membayarkan zakat ini tadi kepada anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada bapak ibunya atau kepada saudara perempuannya. Nah, itu kewajiban seorang laki-laki di situ. Dibayar tentunya jika dia mampu ya, dibayarkan 3 kg beras. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada, kalau di adat kita tentunya disampaikan kepada takmir masjid untuk kemudian disebarkan di daerahnya masing-masing, dan ditasarufkan atau dibagikan hanya kepada 2 golongan. Beda nanti dengan zakat mal. Zakat fitrah ini hanya dibagikan kepada 2 golongan. Yang pertama adalah fakir dan yang kedua adalah miskin. Jadi tidak ada istilah untuk amil zakat, enggak ada. Untuk Ibnu Sabil, Ghorim, untuk budak dan lain sebagainya itu enggak ada. Untuk zakat fitrah hanya dibagikan kepada 2 jenis golongan ini saja. Nah, Ustaz, boleh enggak dia dibagikan sekarang? Misal, karena 15 hari sebelum sebelum Idul Fitri, misal. Boleh tidak? Boleh. Ada pendapat yang membolehkan, salah satunya mengatakan bahwasanya zakat fitrah diperbolehkan dibayarkan dari sejak awal bulan pertama Ramadan, yang nanti kemudian batasan terakhir untuk membayarnya adalah ada yang mengatakan ketika khotib naik mimbar, ada yang mengatakan malam, pagi, subuh. Nah, seperti itu. Tapi terlepas daripada itu, intinya diperbolehkan. Dan salah satu kewajiban zakat fitrah ini, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya setelah 30 hari atau 1 bulan kita berpuasa Ramadan, maka ada yang namanya hari raya berbuka.
berbuka. Nah, maka Islam menganjurkan zakat fitrah ini supaya jangan sampai setelah 30 hari berpuasa ada orang yang tidak bisa merayakan hari raya berbuka karena mereka tidak memiliki makanan pokok. Itu salah satu hikmahnya. Maka buat teman-teman semuanya, mari dibayarkan zakat fitrahnya, baik kepada takmir masjid atau kepada langsung ke panti asuhan atau kira-kira yang memang membutuhkan. Lalu kemudian pertanyaannya, boleh nggak Ustaz dibayarkan dengan uang? Boleh tidak? Boleh. Ada pendapat yang tidak membolehkan, tapi dalam hal ini saya pribadi mengambil pendapat yang membolehkan, karena untuk sekali lagi maslahat kepada orang yang menerima, dengan sekali lagi yang menerima adalah orang yang fakir dan orang yang miskin. Maka tinggal dihitung, kalau kita pakai standar 3 kg, jika beras sekarang harganya, tentunya beras yang dipakai, harga makanan pokok yang dipakai adalah kualitas beras yang adatnya kita pakai. Kalau adatnya kita pakai yang harganya 10.000, ya silahkan pakai harga 10.000. Tentunya nggak bagus ketika kita makan pakai harga beras yang 10.000 per kilogram, lalu kemudian pas zakat kita pakai raskin gitu yang harganya entah 5.000 atau 6.000, itu tentu nggak bagus. 10.000 tinggal dikalikan 3 dan terus kemudian dikalikan sama orang-orang yang wajib membayar zakat di keluarga kita. Seperti itu. Yang kedua adalah jenis zakat mal, yaitu zakat harta. Yang perlu diperhatikan di sini adalah zakat harta ini dibagi menjadi setidaknya 5 macam. Nanti ada satu macam yang dia adalah model ijtihad ulama kontemporer. Yang 5 ini berasal dari ulama-ulama klasik, yaitu ada zakat mawashi atau zakat ternak, yaitu jenisnya adalah onta, lalu kemudian sapi, kambing, dan klannya. Seperti kambing itu punya klan domba dan lain sebagainya, sapi punya klannya apa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ada zakat athman atau zakat harta berharga, di sini emas dan perak. Dan yang ketiga ada zakat tijarah atau zakat perdagangan. Yang keempat ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan. Pertanian sama perkebunan ini sebenarnya hampir sama. Dan yang nanti juga akan saya jelaskan adalah ijtihad ulama kontemporer yang mengatakan ada zakat keenam, yaitu zakat profesi. Sebagaimana kalau teman-teman punya profesi dokter, profesor, atau pengacara yang kerjanya di ruangan ber-AC gitu, terus kemudian logikanya masa petani itu terus kemudian macul, capek-capek, panas dan lain sebagainya dapat zakat bahkan sampai 10%, zakatnya sampai 10% ketika panennya 7,5 kuintal, zakatnya 10%. Sedangkan orang-orang yang duduk di AC santai-santai terus kemudian tidak memiliki kewajiban zakat sama sekali. Nah, itu para ulama kontemporer terus kemudian merumuskan adanya zakat yang disebut sebagai zakat profesi. Dari kelima atau 6 zakat ini tadi ya, bentuknya ada 6 zakat ini tadi, zakat mal ini tadi jenisnya, itu ada yang disebut sebagai nisab atau juga haul. Jadi untuk membayar jenis ini tadi harus memenuhi nisab dan haulnya masing-masing. Apa itu nisab? Nisab itu adalah kita memiliki jumlah harta tertentu, baru kemudian kita diwajibkan zakat. Seperti emas itu nisabnya 85 gram. Jadi kita baru diwajibkan zakat kalau kita mempunyai emas 85 gram atau lebih. Kurang daripada itu enggak. Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu haul. Haul itu jika kita sudah memegang harta tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kayak emas itu 1 tahun hijriah. Di garis bawahi di sini 1 tahun hijriah, bukan 1 tahun komariah, karena hijriah sama samsiah, hijriah itu 354 hari, sedangkan samsiah itu 366 atau 365 atau yang 366 hari, dan itu ada 11 hari selisih. 11 hari selisih itu nggak boleh ya, harus waktu hijriah. Jadi misal kalau seseorang mempunyai emas 85 gram, dia pegang selama hanya megang dari bulan Muharram sampai bulan Dzulqa'dah misal, atau bulan Ramadan, itu kan hanya 8 bulan kalau Ramadan. Kalau sampai Dzulqa'dah itu kan hanya 11 bulan.
Pokoknya satu Muharram sampai satu Muharram berikutnya baru kemudian dia diwajibkan zakat. Seperti itu. Kalau satu Muharram pertama, tahun pertama, dia mempunyai 85 gram misalnya. Lalu kemudian sebelum satu hari sebelum satu Ramadan, satu Muharram tahun berikutnya, dia itu ternyata terus kemudian menjual hartanya karena butuh SPP atau butuh makan, terus kemudian emasnya tinggal 80 gram misalnya, maka dia tidak diwajibkan zakat karena dia tidak memenuhi satu haul, satu putaran. Kalau ada yang bertanya, berarti Ustaz, nanti ada yang ngakal-ngakali dong Ustaz ya? Satu hari sebelum sampai haulnya, terus kemudian emasnya misal dikasihkan ke anaknya, kan otomatis bukan milik saya. Misal saya kasihkan ke anak saya 10 gram gitu misal, berarti kan bukan milik saya lagi. Saya terus kemudian berbuat zakat. Secara fikih iya, tapi teman-teman kita semua harus tahu, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu ya'lamu bima taf'alun. Allah itu tahu apa yang kalian kerjakan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian. Jadi kalau kita mencoba untuk mengakal-ngakali hukumnya Allah, maka Allah itu inna kaidahun Allah itu tipu dayanya wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah itu tipu dayanya jauh lebih hebat daripada kita yang cuma manusia ini. Jadi jangan bermain-main sama Allah. Tapi tentunya Allah juga akan tahu kalau ternyata kita menjual emas itu karena misal butuh buat makan gitu, butuh buat bayar SPP atau butuh buat apa dan lain sebagainya, tentunya kebutuhan. Nah, itu tentu Allahu ya'lamu, Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Tapi juga Allah Maha tahu ketika kita mencoba mengakali hukum-hukumnya Allah. Berikutnya saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana cara menghitung zakat tertentu saja yang banyak kita pakai dan yang simpel-simpel. Nanti salah satunya zakat yang agak sedikit jelimet itu pembagian zakat profesi, karena banyak yang mungkin punya profesi guru lah, apalah, karyawan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah zakat pertanian sama zakat perkebunan. Zakat pertanian dan zakat perkebunan ini nisabnya adalah 7,5 kuintal atau 5 wasak dalam bahasa fikih ya. Kurang lebih 7,5 kuintal. Jadi kalau ada yang dapat panen 7,5 kuintal, 750 kilo ya, 750 kilo, maka dizakati. Haulnya berapa Ustaz? Haulnya zakat pertanian dan zakat perkebunan itu adalah ketika panen dihitung, lalu kemudian sampai enggak 7,5 kilo. Kalau sampai, maka dia harus zakat. Zakatnya berapa? Kalau diairi oleh Allah, kasarannya kita enggak urun apa-apa di situ, udah semuanya itu min fadlur rabbi kasarannya, air kita enggak urun, pupuk kita enggak urun, semuanya, maka zakatnya 10% atau 1/10-nya. Tapi kalau kita urun, apalah kita mengairi atau kita ngasih pupuk atau kita mengeluarkan apa dan lain sebagainya, maka zakatnya hanya 5%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ketiga ya, karena tadi udah perkebunan sama pertanian, maka yang ketiga ini adalah zakat athman atau zakat barang berharga, yaitu emas dan perak. Zakatnya emas itu adalah kalau sudah sampai nisabnya 85 gram. 85 gram. Kalau Anda pegang 85 gram emas selama 1 tahun hijriah, maka Anda harus zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Dan perak itu dikira-kira sekarang sudah sampai 672 gram. 672 gram. Barang siapa yang punya emas dan perak senilai itu, maka zakatnya adalah 2,5%-nya per tahun hijriyah. Jadi kalau punya 100 gram emas misal selama setahun dipegang, maka zakatnya berapa? Tinggal dihitung. Zakatnya adalah 2,5 gram. 2,5 gram emas. Seperti itu. Berikutnya adalah zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini dihitung haulnya setahun hijriah. Terus kemudian nisabnya adalah sejumlah harga emas 85 gram
berapa harga emas sekarang, mungkin bisa di misal 800.000 berarti sekitar 68 juta. Jadi kalau ada yang mempunyai harta dagang jumlah asetnya 68 juta, maka dia dizakati 2,5%. Cara ngitungnya gimana? Ustadz, saya punya aset tapi saya juga punya utang. Maka dihitung saja, aset dihitung tinggal utang. Misal dia mempunyai harta dagang 100 juta. 100 juta, dia mempunyai hutang 10 juta. Maka total asetnya sekarang kan tinggal 90 juta ya. 90 juta. Nah, dari 90 juta itu tadi kan berarti sudah melebihi nisabnya. Nisabnya tadi berapa? Nisabnya tadi adalah 85 gram emas yang sama dengan 68 juta. Karena sudah lebih dari 68 juta, yaitu tadi dia punya aset 90 juta, maka dia wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%-nya 90 juta berapa? Nah, silahkan dihitung sendiri. Berikutnya adalah kita menghitung zakat untuk orang-orang yang punya profesi seperti guru, dosen, profesor, pengacara dan lain sebagainya. Caranya gimana? Kita dulu hitung dulu nisabnya. Nisabnya sama dengan 85 gram emas per tahun. Hijriah ya, Hijriah. Nah, harga emas berapa? Harga emas sekarang misal 1 gram emas kita misalkan saja 800.000. Maka 85 kali 800.000 ketemunya sekitar rupiah ya, 68 juta rupiah per tahun. 68 juta rupiah per tahun itu kalau kita bagi 12, karena orang-orang itu gajiannya per bulan, maka kira-kira ketemu sekitar 5, maka gaji per bulan sama dengan berapa ini? Kira-kira 5,7 lah, sekitar itulah, 5,7 juta. Nah, barang siapa yang mempunyai gaji 5,7 juta per bulan, ini gaji bersih ya, 5,7 juta per bulan, maka dia wajib zakat. Nah, 5,7 juta ini sekali lagi gaji bersih. Maka ada yang namanya gaji kotor. Sini ya, gaji kotor sama dengan gaji bersih plus kebutuhan hidup. Nah, pertanyaannya, kebutuhannya hidup orang itu kan beda-beda Ustadz. Terus kebutuhan hidup itu berapa? Nah, Muhammadiyah itu menggunakan istilah kebutuhan hidup ini dihitung dengan UMR. Maka misal 5,7 juta ditambah UMR-nya berapa? UMR Jogja misal saya nggak tahu UMR Jogja berapa ya, tapi kita misalkan 1,8 juta biar enak. Maka ketemunya adalah 7,5 juta. Ini gaji kotor. Maka barang siapa yang mempunyai gaji 7,5 juta per bulan, habis itu dikurangi UMR, artinya kebutuhan pokok selama 1 bulan. Lalu kemudian kok sisanya kan 5,7 ini itu masih mencapai nisab, maka dia wajib zakat. Misal ada orang punya gaji 10 juta per bulan. Gaji sama dengan 10 juta per bulan. Ini namanya kan gaji kotor.
Maka gaji bersih sama dengan 10 juta dikurangi UMR 1,8 juta. Sama dengan 8,2 juta ya. Nah, karena 8,2 juta ini sudah melebihi nisab emas selama 1 bulan, maka dia wajib zakat. Zakatnya berapa? Zakat sama dengan gaji bersih dikali 2,5%. Maka ini 8,2 juta kali 2,5%. Berapa ketemunya? Ketemunya sekitar berapa ini? 16 sekitar 20 ribuan. 200 ribuan, mohon maaf. Sekitar itu. Sekitar 200 ribuan. Jadi begini cara ngitungnya ya, teman-teman ya. Ustaz, nanti kita bahas ini cara ngitung gaji zakatnya profesi. Berikutnya kalau ditanya, Ustaz, bukannya tadi itu per tahun, Ustaz? Kalau yang namanya haul emas kan per tahun. Kok ini bayarnya per bulan, Ustaz? Iya, bayarnya per bulan. Kenapa? Karena per tahun sama per bulan itu setannya beda ya. Ini per bulan 200 ribu. Kalau per tahun kali 12 itu udah 2.400.000, 2,4 juta. Itu nanti ketika membayar 2,4 juta itu kita akan semakin berat. Maka dianjurkan untuk bayarnya per bulan. Jadi yang pertama. Terus kemudian, nah ini yang penting juga. Ini mungkin buat teman-teman yang untuk penyemangat saja. Jadi buat teman-teman orang yang punya gaji 4 juta, maka gaji bersih 4 juta tentunya, maka zakatnya adalah 100 ribu. 4 juta cuma 100 ribu, 8 juta 200 ribu, dan berikutnya dan seterusnya. Itu teman-teman, zakat itu adalah cara kita untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah. Artinya seperti ini, kalau kita mau minta gaji misal 10 juta, maka ketika kita masih punya gaji 4 juta itu ya, kita itu misal zakatnya langsung 200 ribu. Terus kemudian kita memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya termasuk hamba yang sampai sekarang itu zakat saya itu 200 ribu. Artinya zakat saya adalah zakatnya orang yang punya gaji 8 juta. Jadi saya sudah memantaskan diri di hadapan engkau untuk punya gaji 8 juta per bulan. Kalau Anda pengen punya gaji misal 20 juta, ya tinggal dikalikan saja berapa. Itu kan sekitar 500 ribu misalnya. Maka nanti 500 ribu itu berarti 4 juta, iya sekitar 20 juta. Artinya kita memantaskan diri dulu di hadapan Allah, baru kemudian kita minta. Jangan kita minta, tapi kita sendiri tidak memantaskan diri di hadapan Allah. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah kepada siapa zakat itu harus ditasarufkan. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir, miskin, terus kemudian mu'allafat qulubuhum, yang hatinya itu diharapkan untuk bisa masuk ke dalam Islam, atau orang yang non muslim yang diharapkan untuk masuk Islam. Terus kemudian ada budak, terus kemudian ada gharim atau orang yang punya hutang banyak, lalu kemudian ada amil, tadi belum, amil yaitu orang yang mengurusi zakat. Amil enggak ada di zakat fitrah ya, amil hanya ada di zakat mal. Terus kemudian 678 adalah orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah atau dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang perantau, gamanya perantau, dia kehabisan bekal, pengen pulang atau tidak punya bekal untuk makan dan lain sebagainya. Itu dia bisa dapat jatah dari situ. Dan gampangnya sebenarnya untuk membagikan zakat ini lebih baik kita menyerahkan kepada amil atau ahlinya. Gampangnya kepada Basnas, Lazismu, Lazisnu atau semua yang mengelola zakat, daripada kita mentasarufkan atau membagikan sendiri, nanti justru tidak akan efektif. Itu seperti itu. Mungkin demikian kita membahas menyoal zakat. Saya mohon maaf jika video saya terlalu kepanjangan. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita bisa saling tanya jawab atau berbagi. Ada kritik dan celah, kita bisa saling berbagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.